Perlawanan pahlawan terhadap kolonial Belanda di Aceh sempat mencatatkan sejarah kelam. Sejarah ini ditorehkan dengan adanya pasukan khusus zaman kolonial Belanda bernama Marechaussee. Marechaussee atau Marechaussee merupakan pasukan khusus komando pertama yang beranggotakan campuran antara warga pribumi dan Belanda. Pasukan kecil ini merupakan unit infanteri dengan mobilitas tinggi, punya daya tahan tinggi di berbagai medan, dan memiliki kemampuan bertempur yang kuat dibandingkan pasukan biasa. Marechaussee dikenal sebagai pasukan kecil dengan daya gempur yang dahsyat terhadap pertahanan lawan. Marechaussee yang secara resmi disebut Korps Marechaussee Thefoid. Pasukan ini dibentuk pada 26 Oktober 1814 oleh pemerintah Belanda berdasarkan dekret nomor 48. Namun, Korps Marechaussee Thefoid yang ada di Belanda berbeda dengan Marechaussee yang bertugas di Hindia Belanda atau Indonesia. Menurut Paul van Ver dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid ke-10 Jakarta, disebutkan bahwa Marechaussee di Hindia Belanda dibentuk atas usulan dari Teuku M. Arif, jaksa kepala di Kutaraja Aceh yang mendukung Belanda. Saat itu, dia memberi nasihat kepada gubernur militer Belanda di Aceh, Jenderal Van Teyn, untuk membentuk sebuah unit-unit tempur kecil infanteri anti-gerilya yang memiliki mobilitas tinggi. Selanjutnya, Marechaussee dibentuk di Hindia Belanda yang personelnya merupakan anggota pilihan dari berbagai kesatuan kenil baik pribumi maupun Eropa. Banyak warga pribumi dengan kemahiran dalam pertarungan menjadi anggota Marechaussee karena mereka lebih familiar dengan iklim tropis. Pembentukan pertama korps ini terdiri dari satu divisi yang terbagi dalam 12 brigade, yang masing-masing terdiri dari 20 orang serdadu Ambon dan Jawa di bawah pimpinan seorang sirsan Eropa dan seorang kopral Indonesia. Pasukan ini beraksi menggunakan senapan dengan ukuran yang lebih pendek dari senapan biasa atau karaben dan tidak tergantung angkutan militer serta biasa berjalan kaki. Selain itu, unit Marechaussee juga tidak bergantung pada jalur suplai logistik. Personel Marechaussee selain dipersenjatai karaben juga dipersenjatai senjata tajam tradisional khas penduduk setempat seperti kelewang, rencong, dan sebagainya. Keunggulan lainnya, Marechaussee memiliki karakter tersendiri dalam bertempur. Mereka tidak terlalu mengandalkan senjata api, melainkan senjata tajam sejenis kelewang untuk menghabisi lawannya dalam jarak dekat. Selain itu, penggunaan senjata tajam sangat membantu prajurit khusus ini sehingga bisa membunuh lawan tanpa harus membuat gaduh dan kehilangan peluru. Marechaussee memulai kiprahnya di Hindia Belanda atau Nusantara dengan terjun di bumi Serambi Mekah pada tahun 1890. Salah satu unit Marechaussee yang diterjunkan di Aceh dikenal dengan nama Kolone Macan. Kolone Macan adalah unit khusus yang dibentuk untuk memadamkan perlawanan para pejuang Aceh. Pasukan khusus ini berhasil memukul mundur pejuang Aceh dan sempat menangkap salah satu panglima Aceh, Teuku Umar, yang kemudian mati syahid. Pasukan Marechaussee juga dinilai berhasil mengalahkan pasukan Sisingamangaraja ke-7 saat berperang di pedalaman Sumatera Utara pada 1907.
Pasukan ini dipimpin Letkol WBGA Sepens dan Hans Christoffel yang juga telah berhasil dalam menjalankan tugasnya di Aceh. Hans Christoffel adalah orang yang memimpin pengejaran terhadap Sisingamangaraja ke-7 dengan bantuan prajurit Belanda dari Senegal yang sangat ahli berburu. Setelah mereka memadamkan perjuangan Sisingamangaraja ke-7 di pedalaman Sumatera Utara, pisau gajah dompak, pedang pusaka yang biasa dibawa bertempur oleh Sisingamangaraja ke-7 lalu diserahkan ke Gubernur Jenderal Hindia Belanda sebagai bukti raja di Tanah Batak ini telah ditaklukkan. Pada tahun 1930, pasukan Marsose di Indonesia resmi dibubarkan. Setelah bubar, tak diketahui jelas kemana saja para pasukan ini menyebar. Tapi yang pasti mereka benar-benar telah memberikan sejarah kelam dalam dunia militer di Nusantara. Cerita mengenai Marsose juga mulai redup sejak kedatangan tentara Dai Nippon di Indonesia. Kemudian tradisi pasukan khusus Belanda di Indonesia dihidupkan kembali oleh putra Letkol WBGA Sepens, yakni Kapten W.J. Sepens, ketika tentara Belanda mendarat pada tahun 1945. Kapten Sepens mengembangkan gagasannya untuk membentuk pasukan khusus atau Special Troopens, sehingga pimpinan Knil menyetujui dengan mendirikan Depot Special Troopens atau DST pada 15 Juli 1946. Pasukan DST yang berciri khas baret hijau ini dikomandoi oleh Kapten W.J. Sepens. Personelnya juga direkrut dari berbagai suku dan bangsa. Pasukan ini diberi pelatihan strategi dan taktik pasukan komando di berbagai tempat, mulai dari Polonia, Kalibata, hingga akhirnya di Batu Jajar, Bandung. Lalu, pada 20 Juli 1946, Komandan DST diserah terimakan kepada Westerling. Sekarang, tempat latihan pasukan DST di Batu Jajar digunakan untuk melatih anggota Kopassus, pasukan elit TNI Angkatan Darat. Batu Jajar, Jawa Barat digunakan untuk mengambil spesialisasi para komando bagi para anggota Kopassus. Selain DST, terdapat juga pasukan payung Belanda yang bertugas di Indonesia. Pasukan ini memiliki ciri khas baret merah yang mengadopsi pasukan khusus dari Inggris. Kemudian, Kepala Staf NIL di Indonesia, Jenderal Simon Spoor, menggabungkan DST dengan pasukan payung baret merah Belanda. Spoor menggabungkan konsep komando dan bagi pasukan ini dengan nama Korps Special Troopens atau KST. Pada 1 Mei 1947, Jenderal Spoor melantik pasukan gabungan ini. Salah satu anggotanya adalah Rokus Bernardus Fischer atau Muhammad Ijon Janbi, yang kemudian menjadi pelatih sekaligus komandan pasukan khusus TNI Angkatan Darat yang merupakan cikal bakal Komando Pasukan Khusus atau Kopassus.